sin X itu adalah Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan cos X. Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar materi yang baru, yaitu tentang turunan fungsi trigonometri. Adapun materi ini adalah materi di kelas 12 IPA di matematika peminatan. Langsung aja kita bahas. Yang pertama di sini untuk turunan fungsi trigonometri, dia ada fungsi Y sama dengan Fx sama dengan sin X. Jadi si Y ini bisa jadi si fungsinya itu bisa dituliskan dalam bentuk Y, bisa juga dituliskan dalam bentuk Fx. Jadi kalau ada yang menuliskan dalam bentuk Y itu boleh, kalau ada yang menuliskan dalam bentuk Fx juga boleh. Ya, jadi Y sama dengan Fx sama dengan sin X. Jadi turunan dari sin X itu adalah Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan cos X. Jadi kalau misalkan dia menggunakan Y, maka turunannya menjadi Y aksen. Kalau dia menggunakannya Fx, maka turunannya jadi F aksen X. Nah, turunan dari sin X itu adalah cos X. Dan turunan dari cos X itu adalah negatif sin X. Turunan dari tangen X itu adalah sekant kuadrat X. Turunan dari kotangen X itu adalah negatif kosekant kuadrat X. Turunan dari sekant X itu adalah sekant X dikali dengan tangen X. Dan turunan dari kosekant X itu adalah negatif kosekant X dikali dengan kotangen X. Nah, rumus-rumus turunan trigonometri ini itu harus kalian pahami dan kalian pelajari dengan baik, karena nanti rumus-rumus ini akan digunakan di dalam perhitungan mengenai turunan fungsi trigonometri lanjutan. Tapi sebelum kita masuk ke turunan fungsi trigonometri, kita ingat kembali mengenai konsep dari turunan aljabar. Nah, yang pertama di sini turunan dari sebuah angka. Di sini ada angka 2, angka 3, angka negatif 5. Jadi kalau turunan dari sebuah angka, berapapun angkanya itu nilainya adalah 0. Jadi turunan dari 2 nilainya adalah 0. Turunan dari 3 nilainya adalah 0. Turunan dari negatif 5 nilainya juga 0. Jadi berapapun angkanya, kalau diturunkan maka nilainya adalah 0. Sekarang yang kedua adalah turunan dari sebuah fungsi yang mengandung variabel X. Turunan dari X itu nilainya adalah 1. Turunan dari 2X itu nilainya adalah 2. Turunan dari 3X nilainya adalah 3. Nah, dari sini kalian bisa ambil kesimpulan kalau turunan dari 4X berarti nilainya adalah 4. Turunan dari 5X berarti nilainya adalah 5. Turunan dari 6X nilainya adalah 6. Turunan dari negatif 5X itu nilainya adalah negatif 5. Turunan dari negatif 4X nilainya adalah negatif 4 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana untuk yang ketiga, model yang ketiga. Di sini ada X pangkat 2. Turunannya adalah caranya kalian kalikan pangkat yang atas dengan koefisien yang ada di depan. Di sini koefisiennya adalah 1. Jadi 2 dikali 1 nilainya adalah 2. Tulis X, pangkatnya berkurang 1. Tadinya 2 berarti tinggal 1. Nah, kalau 1 biasanya tidak perlu ditulis. Sekarang yang ini. Koefisiennya adalah 2, pangkatnya adalah 2. Jadi kalian kalikan 2 kali 2 nilainya adalah 4. Tulis X. Pangkatnya berkurang 1, tadinya 2 dikurangi 1, berarti tinggal 1. Kalau 1 tidak perlu ditulis. Nah, sekarang yang ini. Koefisiennya adalah 3, pangkatnya juga adalah 3. Berarti 3 kali 3 nilainya adalah 9. X, pangkatnya berkurang 1, berarti tinggal 2. Untuk yang ini. 4 kali 4 nilainya adalah 16. X, pangkatnya berkurang 1, berarti tinggal 3. Sekarang yang ini. 5 kali negatif 5 berarti negatif 25. X pangkatnya berkurang 1 berarti tinggal 4. Yang ini negatif 4 kali negatif 20 berarti positif 80. X pangkat negatif 5. Karena negatif 4 dikurangi 1 itu nilainya adalah negatif 5. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan
contohnya seperti ini. Jadi ini agak panjang ya. Jadi 2x pangkat 2 min 3x tambah 5. Nah, caranya adalah karena dia di sininya fx, berarti kita turunkan. Jadi f aksen x sama dengan kalikan 2 kali 2 jadi 4x. Pangkatnya berkurang 1, berarti di sininya tinggal 1, tidak perlu ditulis. Negatif 3x kalau diturunkan berarti jadi negatif 3. 5 diturunkan karena dia angka berarti 0. Kalau 0 berarti tidak perlu ditulis. Nah, sekarang yang ini. F aksen x sama dengan kita turunkan 4x pangkat 3 jadi 12x pangkat 2. Negatif 2x pangkat 2 kita turunkan jadi negatif 4x. 3x diturunkan jadi positif 3. 7 diturunkan jadi 0. Kalau 0 tidak perlu ditulis ya. Nah, kalau kita udah memahami tentang konsep turunan aljabar, maka selanjutnya adalah yang akan kita bahas yaitu tentang turunan fungsi trigonometrinya. Di sini ada sebuah contoh soal, tentukan turunan pertama dari setiap fungsi berikut. Yang A yaitu Y sama dengan negatif sin X ditambah dengan cos X. Karena di sini dia mengandung menamakan fungsinya adalah Y, berarti di sininya kita menggunakan Y aksen. Kalau di sininya Fx, berarti di sininya F aksen X. Jadi sesuaikan dengan soal. Nah, di sini negatif sin X, tulis dulu negatifnya. Nah, turunan dari sin X, kalian lihat, turunan dari sin X itu adalah cos X. Berarti di sininya diganti dengan cos X ditambah turunan dari cos X itu adalah negatif sin X. Nah, kalau sudah sampai sini, ini kan masih bisa kita lakukan operasi ya. Di sini positif, di sini negatif. Positif kali negatif nilainya adalah negatif. Jadi negatif cos X dikurangi dengan sin X. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua atau yang B. Y sama dengan cos X dikurangi dengan 2 dikali dengan sin X. Turunan dari cos X itu adalah negatif sin X dikurangi 2 dikali turunan dari sin X itu adalah cos X. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga atau yang C. Y sama dengan sin X dikurangi dengan 3 cos X ditambah dengan X pangkat 2. Turunan dari sin X itu adalah cos X. Turunan dari cos X adalah negatif sin X. Turunan dari X pangkat 2 adalah 2X. Jadi kalau di sini ada angka 3, ya angka 3-nya tuliskan lagi. Kenapa? Karena angka 3 di sini adalah koefisien, bukan sudut. Ya, kalau sudut nanti beda lagi. Berarti di sininya kita selesaikan, tulis lagi Y aksen sama dengan cos X, negatif 3 kali negatif 1 berarti positif 3 dikali sin X ditambah dengan 2X. Jadi kalau misalkan kalian sudah mengerjakan sampai sini, kalian cek kira-kira masih ada yang perlu diselesaikan tidak. Kalau masih ada yang perlu diselesaikan, silakan selesaikan. Kalau tidak, berarti ya udah gitu aja. Nah, sekarang kita masuk ke yang D. Y sama dengan 2 sin X dikurangi 5 cos X ditambah 3X pangkat 2 ditambah 4X tambah 6. Berarti di sini angka 2, tulis lagi angka 2-nya. Turunan dari sin adalah cos X. Turunan dari cos adalah negatif sin X. Turunan dari 3X pangkat 2 adalah 6X. Turunan dari 4X adalah 4. Turunan dari 6 adalah 0. Kalau 0 tidak perlu ditulis. Nah, ini masih ada yang perlu diselesaikan. Berarti kita selesaikan, tulis lagi. Y aksen sama dengan 2 dikali cos X. Negatif 5 kali negatif 1 berarti positif 5 sin X ditambah 6X ditambah 4. Nah, sekarang bagaimana untuk mengerjakan soal E? Yang E berarti kita tuliskan Y aksen sama dengan turunan dari sin adalah cos X. Turunan dari tangen itu adalah sekan kuadrat X. Jadi di sininya sekan kuadrat X ditambah turunan dari kotangen adalah negatif kosekan kuadrat X. Nah, di sini kalau misalkan kalian mau langsung di sininya negatif aja itu boleh. Tapi kalau misalkan ingin memudahkan, oh di sininya positif dulu baru negatif, itu juga nggak jadi masalah. Kita tuliskan Y aksen sama dengan cos X ditambah sekan kuadrat X, positif kali negatif jadi negatif kosekan kuadrat X. Nah, sekarang yang F.
Y sama dengan secant X dikurangi cosecant X ditambah kotangen X. Di sininya jadi Y aksen sama dengan turunan dari secant X itu adalah secant X dikali dengan tangen X. Turunan dari cosecant itu adalah negatif cosecant X dikali dengan kotangen X ditambah turunan dari kotangen itu adalah negatif di sini ya, negatif cosecant kuadrat X. Jadi Y aksen sama dengan secant X dikali dengan tangen X, negatif kali negatif positif cosecant X dikali dengan kotangen X, positif kali negatif jadi negatif cosecant kuadrat X. Nah, yang terakhir yang G, nah kita tuliskan Y aksen sama dengan turunan dari cos adalah negatif sin X, turunan dari secant adalah secant X dikali dengan tangen X, secant X dikali dengan tangen X, turunan dari cosecant adalah apa turunan dari cosecant? Oh ini, negatif cosecant X dikali dengan kotangen X ditambah turunan dari kotangen itu adalah negatif cosecant kuadrat X. Nah, tulis kembali Y aksen sama dengan negatif sin X ditambah secant X dikali dengan tangen X, negatif kali negatif jadi positif cosecant X dikali dengan kotangen X, positif kali negatif jadi negatif cosecant kuadrat X. Nah. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga kalian bisa mengambil ilmu dari apa yang sudah saya bahas. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada suaranya gimana, Din?